3, 2, 1. Nggak tahu udah berapa lama bikin vlog lagi. Beberapa hari ini hujan di Milan. Bahkan kemarin kita sempat ngerasain tanggal 31 Oktober itu banjir banget, berasa kayak balik lagi tinggal di Kelapa Gading. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nyoba mulai lagi bikin sedikit vlog, cerita-cerita tentang kehidupan di Milan. Tapi sebenarnya lagi agak menyesal dan agak bingung karena kalau inget 2 video sebelumnya, video yang kemarin kan langsung jadi spoiler kan. Kalau ternyata gue akhirnya invest ke kamera kecil, kamera baru. Gantiin kamera Vimy Palm yang udah hancur banget. Terus rencananya sih pengen balik lagi, pengen mulai posting lebih rajin biar bisa balikin uang yang dipakai buat invest. Tetap sambil posting juga di kanal yang satu lagi, di Strolling Around. Jadi kalau kalian mungkin suatu saat pengen jalan-jalan ke Milan, siapa yang nggak pengen, di situ kalian bisa ngelihat semua informasi tentang kota Milan, dari mulai tempat-tempat wisatanya, terus juga ada beberapa tips. Jadi di sini tuh sebenarnya enak banget kalau buat naik transportasi umum dibandingin beberapa kota Italia yang lainnya. Milan itu termasuk yang paling rapih, paling organized transportasi umumnya. Jadi coba deh mampir ke Strolling Around channel. Nanti linknya gue taruh di bawah di deskripsi. Nggak tahu sekarang udah bisa naruh link di atas kanan atas belum? Kayaknya sih belum, soalnya subscribernya masih sedikit banget. Terus ada segala macam di situ, cara kalian kalau misalnya mendarat sampai di bandara, gimana caranya kalau mau langsung ke tengah kota. Itu ada pilihan, bisa naik kereta, bisa naik shuttle bus, kayak Damri-nya lah, kayak Damri Airport. Damri masih ada nggak sih Damri Airport, saya juga nggak tahu. Jadi ada beberapa pilihan, termasuk juga nanti ntar di dalam kotanya, di Milannya, kalau mau nyari beli tiket buat MRT, buat subway, terus buat tram. Ada tram tua, seru banget naik tram tua di sini. Coba deh, kalau nemu naik tram tua itu ada tram 1, tram 10, tram 5. Berapa tram itu bahkan bisa bawa kalian langsung dari Duomo ke Centrale, vice versa. Jadi gue bingung mau cerita apa sebenarnya di bagian yang depannya ini. Kalau gue cerita sejarah kenapa gue sampai di sini, menarik nggak ya? Gue ngomong depan kamera cuman gue doang gitu. Jadi kayaknya gue juga utang introduction, utang perkenalan di channel ini. Gue datang ke Milan sekeluarga sekitar 2014 di bulan September. Ketika itu istri melanjutkan kuliah master di sini. Dan alhamdulillah nggak lama, sekitar bulan Novembernya, gue sendiri dapat kesempatan kerja di salah satu kantor perwakilan Indonesia di sini di Milan. Pas juga waktu itu persiapan buat 2015 ada namanya World Expo Milano. Itu gede banget, pavilion kita besar banget.
Dan itu acara 5 tahunan. Jadi setelah selesai acara Expo Milan itu, ya udah deh, ya nyambung, istri juga dapat kerja, terus gue sendiri nerusin kerja di sini. Anak gue satu datang ke sini masih umur 4 tahun, mau 5 tahun. Sekarang udah anak SMA. Nggak kelihatan mukanya, emang kelihatan tua apa mukanya, berarti anak gue tuh udah SMA. So far sih kita, ya namanya tinggal merantau, dinikmatin aja. Ada susahnya, ada senengnya. Terus sebenarnya gue juga bingung kalau misalnya mau disuruh bikin vlog rutin, apa yang menarik ya? Apakah mendingan gue cuman bikin gue bisa gue bisa menyadur, bahasa Indonesia bener nggak sih? Menyadur beberapa konten dari yang strolling around. Kalau misalnya kalian tertarik pengen tahu informasi tentang Kota Milan, cara beli tiket, cara naik public transportasi umum, itu menarik nggak? Kalau misalnya menarik, gue bisa bikin lagi dengan versi bahasa Indonesia gitu. Kemarin sih jalan karena jujur gue merhatiin beberapa diaspora Indonesia, orang Indonesia yang ada, ya namanya diaspora tinggal di luar negeri, bikin daily vlog juga. Gue salut, sumpah gue salut sama mereka yang bisa setiap hari bikin vlog rutin gitu. Ada beberapa yang gue senang banget gue tonton. Kalau nggak salah ada satu di Jepang namanya Mas Finan Akbar, atau ada satu lagi di Swiss. Gue inget nama belakangnya Syarif Zapata, atau pokoknya ntar kalau misalnya kalian mampir ke bawah ke kolom deskripsi, gue taruh deh semua link-linknya. Itu gue salut sama mereka bisa rutin loh setiap hari bikin vlog. Ya, jadi gitu sedikit perkenalannya, sedikit salutnya sama teman-teman diaspora yang bikin konten di sini, sedikit banyak menginspirasi gue juga. Gue baru bikin satu yang serius, yaitu yang si strolling around. Gue senang dapat apresiasi dari banyak orang, tapi memang karena kontennya dalam bahasa Inggris, jadi audiensnya lebih banyak dari luar Indonesia. Dan itu memang gue tujuin buat travelers yang pengen mandiri. Oke, jadi kasih tahu di kolom di bawah, apa ya yang menarik kira-kira kalau misalnya gue mungkin nggak akan kuat kalau gue mesti bikin vlog daily setiap hari. Gue usahain mungkin setiap minggu barangkali ya gue akan bikin konten. Bisa satu tadi, konten tentang traveling di Milan. Tips, trik yang simple. Bahkan sampai kemarin itu gue juga bikin satu video isinya makanan all you can eat. Yang namanya jadi turis traveling, kadang-kadang kita ngitung banget pengeluaran sama pengeluaran uang dan pemasukan kalori. Jadi ada juga di situ gue bikin all you can eat yang enak gitu. Dan all you can eat ini aman. Dalam kata aman itu maksudnya semua makanan itu dilabel sama dia, mana yang mengandung babi, mana yang ayam atau sapi. Ada beberapa yang vegetarian, ada sushi gitu. Nah, itu menarik kalau kalian mau mampir. Gue bisa bikin itu jadi versi bahasa Indonesia. Satu lagi alasan berarti gue bisa mampir ke restoran itu lagi. Atau kalau misalnya, kalau kalian lihat sedikit ke background, ini kameranya ngikutin muka ya. Di sini. Jadi gue juga punya hobi kecil. Gue suka jalan, foto-foto. Nggak tahu ini kameranya keambil nggak fokusnya. Kayaknya gue nggak ambil. Sebentar, kalau nggak gue matiin dulu sebentar. Ini dapat kok. Jadi gue tuh suka jalan sambil foto-foto. Kadang gue bawa kamera tua ini kamera udah sangat ya lumayan berumur, tapi gue senang banget sama kamera ini. Perjuangannya panjang karena harus nabung-nabung. Ini juga cerita menarik. Jadi kamera ini itu
dapatnya setelah gue dagang kamera. Jadi dulu gue suka berburu kamera kelihatan nggak di sini? Berburu kamera dari eBay, terus gue rapihin, gue jual lagi, gue dapat untung sampai akhirnya kebeli. Ini kamera impian gue. Akhirnya kebeli setelah ada di sini. Dan gue sempat bikin channel juga satu dalam bahasa Inggris, namanya Saya Ibnu Fajar. Itu kayaknya sekitar 2-3 tahun yang lalu tuh lagi hype banget yang namanya street photography. Jadi gue sempat bikin kanal itu juga. Jadi gimana? Gue masih meraba-raba gimana cara ngatur kontennya yang enak biar ada sesuatu yang bisa gue share, ada sesuatu yang berharga lah, yang menyenangkan gitu di daily vlog. Nggak daily vlog, sorry. Di vlog ini mungkin weekly, mungkin monthly, gue masih nggak tahu. Jadi intinya gue pengen memaksimalkan investasi yang udah gue taruh di apa ya namanya, ini hobi atau usaha. Ya masih hobi lah, hitunglah. Syukur-syukur satu yang strolling around udah mulai menghasilkan sedikit banyak. Gue pengen apa yang gue invest, entah itu kamera, entah itu waktu, entah itu software buat gue ngedit video, itu jadi konten sebanyak mungkin dan tidak hanya kuantitas, gue pengen kualitas juga. Jadi tulis deh di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen kontennya tentang apa, mau terus tentang daily aja, traveling, atau digabung sama konten-konten yang hubungannya sama sedikit ya, nggak fotografi serius ya. Gue juga nggak ngerti fotografi serius. Gue belajar fotografi tabrak sana tabrak sini, belajar sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan ada yang nonton, mudah-mudahan ada yang mau kasih masukan apa yang menarik. Dan gue akan coba mulai bikin konten dari beberapa ide tadi. Traveling, gue akan recycle dari kanalnya Strolling Around. Dan mungkin fotografi juga gue akan coba repost lagi di sini. Dan gue akan cari yang kontennya nggak pakai bahasa Inggris, atau mungkin gue kasih subtitle, nggak tahu juga, kita lihat nanti. Gue akan coba sebaik mungkin bikin konten yang lebih menarik buat di-post di channel Rantau Milan ini. Oke, harusnya gue bilang di awal, nama gue Ibnu Fajar. Sampai ketemu lagi, begitu gue bikin video berikutnya. Dari Milan, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci vediamo. Ciao.